Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Ustadz Rozak akan menjelaskan tentang teknis pengerjaan dari modul-modul pelajaran saya, yaitu Kemuhammadiyaan kelas 789, Al-Hadis kelas 7, Bahasa Jawa kelas 9, dan Al-Islam kelas 7E. Harapannya dengan saya setelah saya menjelaskan teknis dari pengerjaan modul ini, kalian bisa jelas dalam mengerjakan modulnya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan, bisa lewat grup Classroom ataupun di WA saya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari modul kelas 7 Kemuhammadiyaan. Di sini modul kelas 7 Kemuhammadiyaan ya mungkin sederhana ya dan bisa dipahami. Insya Allah ada 12 soal pilihan ganda. Teman-teman yang kelas 7 tinggal memilih dari 4 pilihan itu mana pilihan yang benar. Ya, mungkin sesederhana itu mengerjakannya. Kita lanjut ke Kemuhammadiyaan kelas 8. Nah, di Kemuhammadiyaan kelas 8 ini mungkin agak rumit, maksudnya agak kompleks. Jadi benar-benar disimak baik-baik. Untuk kelas 8, tugasnya adalah carilah contoh bentuk dakwah yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam masing-masing bidang. Kalian bisa mencarinya dari online, YouTube, Google, maupun offline. Nah, maksudnya seperti apa? Kalian coba cari kegiatan Muhammadiyah dimanapun, di Indonesia, di Jawa Timur, di Surabaya, dimanapun, yang itu ada kaitannya dengan dakwah. Dakwah itu apa? Menyeru gitu ya, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan. Kalau kalian masih belum jelas, bisa dibaca di buku paketnya, ada pengertian tentang dakwah. Dan di sini saya memilih atau memilah ada 4 kategori dakwah atau bidang dakwah: akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Nah, kalian cari kira-kira dakwah dalam bidang akidah itu seperti apa ya bentuknya ya. Oke, saya kasih contoh. Dalam bentuk akidah itu bisa bisa dalam hal atau dalam pengajian sebenarnya. Pengajian yang seperti apa yang itu bisa kita katakan bidang dakwanya akidah, yaitu pengajian yang mengajak kepada kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah dan benar-benar meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Ya, seputar akidah itu seperti itu. Nah, tugas kalian adalah mencari kira-kira pengajian mana yang itu membahas tentang ketuhanan. Seperti itu ya. Terus akhlak, begitu juga selanjutnya ya, tentang bidang dakwah akhlak. Itu bentuknya seperti apa kalau kita berdakwah tentang akhlak, kemudian berdakwah tentang ibadah, dan kemudian berdakwah tentang muamalah duniawiyah. Nah, sumbernya kalian bisa cari lewat YouTube, Google, dan lain sebagainya seperti modul yang pertama. Jadi saya hanya ingin kalian benar-benar mencantumkan sumbernya, yaitu dari platformnya apa, kemudian judul dari artikel atau videonya, dan tanggal publishnya. Itu saja sih, nggak perlu panjang-panjang. Kalau misalnya masih dibingungkan dari penjelasan saya tadi, bisa kita diskusikan lewat Google Classroom masing-masing, atau kalian bisa chat ke saya di WA langsung. Oke, mungkin seperti itu untuk yang kelas 8. Untuk Kemuhammadiyaan kelas 9, ini yang paling simpel ya, yaitu membuat peta konsep. Kalau teman-teman belum paham apa itu peta konsep, coba cariin di Google, googlingan
peta konsep itu seperti apa. Kalian akan menemukan contoh-contoh dari peta konsep. Intinya adalah di sini saya ingin kalian bisa menjelaskan secara poin-poin tentang apa itu kepribadian Muhammadiyah, bab kepribadian Muhammadiyah. Jadi anggaplah saya itu adalah sebagai pembaca atau kalian nih sebagai penulis gitu ya, ingin menyampaikan kepada pembaca. Tapi gimana caranya dengan hanya poin-poin saja pembaca itu paham apa yang kalian sampaikan lewat gambar peta konsep itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalian mencantumkan poin-poinnya dari kepribadian Muhammadiyah seperti apa saja. Tidak perlu diwarnai, tidak perlu gambar-gambar yang aneh-aneh. Intinya poin-poin saja, karena yang saya nilai bukan gambar-gambar yang aneh-aneh atau yang seperti apa atau warna-warnanya apa. Yang penting adalah poin-poinnya tersampaikan dari bab kepribadian Muhammadiyah ini. Oke, itu kalau dari kelas 9 Muhammadiyahan. Kita lanjut ke hadis ya. Hadis kelas 7. Jadi seperti yang di bulan lalu modul yang pertama, untuk modul hadis ini kalian tinggal mengisi Arabnya atau lafaz tentang hadis, kemudian terjemahan, dan mengirim video hafalan maupun membaca hadis. Nah, saya perlu tekankan lagi bahwasanya di yang A ini itu bukan artinya gitu ya. Matan ini maksudnya adalah lafaz atau Arabnya. Jadi kalian tulis Arabnya dari hadis itu seperti apa. Kemudian kalau bisa menulisnya itu lengkap dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang modul hadis ini itu adalah kalau di buku kecil kalian ya, merupakan hadis ke-12 yaitu keutamaan takziah secara sempurna, dan juga hadis ke-13 yaitu tidak mencela makanan. Oke. Untuk modul hadis mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir belum yang terakhir ya modul bahasa Jawa dulu, kelas 9. Temanya adalah tembung kawi. Tembung kawi itu adalah kata, kawi itu kuno, yaitu kata kuno intinya. Yang A, ini kalian tinggal mencocokkan kira-kira dari yang sebelah kiri, kata-kata sebelah kiri itu arti atau tegese yang pas, yang mana gitu ya. Misal panti asuhan, berarti ini apa maknanya? Nah, kalian cari yang di kata yang sebelah kanan. 1 sampai 20 gitu ya. Nah, sudah. Yang kemudian untuk yang B, gawe ukara nganggo tembung kawi ing nisor iki. Buatlah ukara kalimat menggunakan kata kuno di bawah ini. Jadi kalian gunakan kata-kata ini 1 sampai 10 ini untuk membuat suatu kalimat. Di sini saya menekankan bahwasanya kalimat yang kalian buat tidak harus berupa bahasa krama halus gitu ya, bahasa krama yang kayak gimana gitu ya, bahasa ngoko kehidupan sehari-hari kalian itu gak apa-apa kalian tuliskan seperti yang sudah saya jelaskan ketika saya di kelas ya, bahwasanya di sini saya menekankan itu agar kalian bisa mempraktekkan bahasa Jawa secara kehidupan sehari-hari. Jadi ya kalau kalian sehari-harinya menggunakan seperti apa, yaitu kalian praktekkan saja, kalian terapkan saja di tugas ini. Seperti biasa, kalau kalian bingung masihan, bisa WA Ustadz atau bisa kita diskusikan di Google Classroom. Oke, yang terakhir yaitu modul Al-Islam untuk 7E. Jadi perlu diketahui bahwasanya untuk Al-Islam modulnya itu bukan saya lagi yang membuat ya, tapi saya jadikan satu dengan Ustadz Muslim yang merupakan pengajar dari Al-Islam kelas 7A sampai 7D. Jadi biar jadi satu lah, maka akhirnya agak berbeda dalam membuat modulnya. Jadi kalau mungkin bisa kalian lihat, ini mungkin bentuk modulnya ya.
ada kesimpulan, kemudian rangkuman, kemudian evaluasi, ada tugas. Yang itu evaluasi tugasnya ada 2 materi. Satu materinya ada 5 sampai 6 soal. Nah, memang untuk pengerjaan tugasnya ini agak banyak, saya akui beda dari modul pertama kalian. Nah, tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam mengerjakan, monggo silahkan bisa tanya ke Ustadz gitu ya. Atau kalau misalnya memang kesulitan itu banyak dialami oleh kalian, maksudnya anak cucu itu banyak yang sulit dalam mengerjakan modul Al-Islamnya, kita bisa adakan ini aja, Google Meet atau Zoom, atau ya apapun itu yang intinya kita bisa berdiskusi, yang di sana kita bisa bahas tentang modul Al-Islam ini agar teman-teman semua bisa lancar dalam mengerjakannya dan tidak ada kendala. Oke, mungkin itu saja dari saya. Harapannya setelah, yaitu kembali lagi ya, seperti yang saya katakan di awal, ketika saya sudah menjelaskan tentang teknis pengerjaan modul ini, kalian bisa mengerjakan dengan baik, karena evaluasinya adalah ketika saya mengoreksi tugas modul kalian yang pertama, itu banyak yang tidak sesuai dengan tugasnya atau perintahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya jujur-jujuran aja kayak tak lihat tuh banyak yang sama jawabannya. Ada 2 sih potensinya sih. Memang kalian mengambil dari sumber yang sama, atau ya kalian bekerja sama gitu ya, antar teman, satu teman dengan teman lainnya. Efeknya akhirnya adalah ketika ya sama jawabannya, kalau salah satu salah semuanya, benar satu benar semuanya. Iya, lek benar lek salah kan gak ngerti kan. Nah, harapannya kalian ya bisa percaya dengan kemampuan kalian sendiri masing-masing. Dan memang kalau misalnya kalian kebingungan dalam mengerjakan, saya rekankan lagi, tanya saya, gak apa-apa, saya nggak nyakot kok, saya nggak marah kok kalau kalian chat gitu, jadi aman insya Allah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengerjaan modul. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.